Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaindri Jatinompo dengan NIM 21040151008 dari kelas Farmasi Fisika 3D. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari soal kinetika dan orde reaksi pada mata kuliah Farmasi Fisika dengan dosen pengampu apoteker Nining MSI. Masuk ke soal pertama. Sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus, sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah massa guna sediaan tersebut. Dari soal di atas, kita dapat informasi mengenai konsentrasi awal dari sediaan cair aspirin, yaitu 325 mg per 5 ml, yang jika dijadikan satuannya menjadi gram per mili, itu akan didapati 6,5 gram per 100 ml. Lalu kelarutan dari aspirin yaitu 0,33 gram per 100 ml, dan konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan yaitu sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Yang ditanya pada soal ini adalah massa guna sediaan tersebut apabila produk sudah terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula. Untuk mencari massa guna sediaan diperlukan informasi terkait nilai konstanta awalnya. Maka kita cari terlebih dahulu konstanta awalnya, yaitu dengan cara konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin pada sediaan dikalikan dengan kelarutan dari aspirin, yaitu 4,5 dikali 10 pangkat minus 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 ml. Maka didapati hasil konstanta awalnya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 6 gram per 100 ml dikali detik. Lalu kita cari massa guna sediaan ketika produk sudah terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, yaitu 0,1 dikalikan dengan konsentrasi awal dibagi dengan konstanta awalnya. 0,1 kita dapatkan dari nilai 10%, yang dimana produk sudah terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula. Berarti 100% dikurang dengan 90% didapati 10%. 10% apabila dijadikan desimal yaitu 0,1. Maka 0,1 dikalikan dengan konsentrasi awal yaitu 6,5 gram per 100 ml dibagi dengan konstanta awalnya yaitu 1,5 dikali 10 pangkat minus 6 gram per 100 ml dikali detik. Gram dan 100 ml kita bisa coret, lalu kita dapati 0,1 per 1,5 dikalikan dengan 6,5 gram dikali 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6 detik. 10 pangkat 6 ini kita dapati dari 10 pangkat minus 6, apabila kita naikkan ke atas itu menjadi nilai yang positif. Maka didapati hasil T90 adalah 4,3 dikali 10 pangkat 5 detik. Gitu. Nah, dari detik kita jadikan ini hari, di mana satu hari itu sama dengan 86.400 detik. Maka kita bagi hasil dari perkalian yang di atas, dibagikan dengan 86.400 detik, yaitu 4,3 dikali 10 pangkat 5 detik dibagi dengan 86.400 detik. Didapati hasil 4,97 yang apabila kita bulatkan itu menjadi 5. Maka massa guna sediaan ketika produk sudah terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula adalah 5 hari. Baik, untuk nomor 2, yaitu suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, maka tentukan umur simpan dan waktu paruh dari produk tersebut. Dari soal di atas, didapati konsentrasi awal yaitu 11,5 mg per mili. Dan konsentrasi setelah 1 tahun itu 7,4 mg per mili. Maka didapati di sini T-nya itu sama dengan 1 tahun. Dan produk obat ini diketahui tidak efektif apabila sudah terurai sebanyak 23% dari
konsentrasi awalnya. Lalu yang ditanyakan adalah jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, maka tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Nah, untuk mencari umur simpan, kita membutuhkan informasi terkait len dari konsentrasi akhir setelah terurai sama dengan len konsentrasi awal dikurang dengan konstanta awal dikali dengan T atau waktunya. Maka di sini untuk mencari konstanta awal itu dengan rumus orde 1 yaitu len CT sama dengan len CO dikurang konstanta awal dikalikan dengan T. Di sini kita menggunakan len dari konsentrasi setelah 1 tahun sama dengan len konsentrasi awal dikurang konstanta awal dikalikan dengan waktunya. Maka len 7,4 sama dengan len 11,5 dikurang konstanta awal dikalikan dengan 1 tahun. Maka di sini konstanta awal itu sama dengan len 11,5 dikurang len 7,4 dibagi 1 tahun. Apabila dihitung menggunakan kalkulator didapati hasil 0,44 mg per tahun. Lalu untuk konstanta setelah terurai sebanyak 23% dari konsentrasi awal, maka caranya yaitu ketidakefektifannya yaitu kan 23/100 dikali dengan konsentrasi awalnya. Maka 23/100 dikali 11,5 mg per mili itu hasilnya 2,645 mg per mili. Lalu di sini kita sudah bisa mencari umur simpannya, yaitu len konsentrasi akhir sama dengan len konsentrasi awal dikurang konstanta awal dikalikan dengan tahun. Kita sudah dapat len dari 77% dari perhitungan di sini, yaitu len 2,645 sama dengan len 11,5 dikurang dengan konstanta awalnya yaitu 0,44 dikalikan dengan tahunnya. Kita mau cari umur simpannya, maka T sama dengan len 11,5 dikurang dengan len 2,645 dibagikan dengan konstanta awal, yaitu 0,44. Maka didapati umur simpannya yaitu 3,34 tahun. Lalu untuk waktu paruh atau T setengah itu sama dengan ketetapannya yaitu 0,693 dibagi dengan konstantanya. Maka 0,693 dibagi 0,44 yaitu sama dengan 1,5 tahun. Maka jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, karena ini pakai rumus orde 1, maka umur simpan dan waktu paruh produknya yaitu umur simpannya 3,34 tahun dan waktu paruhnya yaitu selama 1,5 tahun. Baik, selanjutnya soal terakhir yaitu laju penguraian 0,056 molar zat X diketahui sebagai berikut. Didapati data waktu dan juga kadar tertinggalnya dalam satuan molar. Maka tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Dan jika dari soal di atas kadar awal 0,056 molar, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Baik, dengan metode grafik, kita dapati di sini ada 3 grafik. Untuk orde 0, grafik diperoleh dari waktu dan juga konsentrasi akhir atau kadar tertinggalnya dalam satuan molar. Didapati grafik menurun dan R kuadratnya yaitu 0,9647. Maka kita dapati R-nya itu dari akar 0,9647 sama dengan 0,9821. Lalu untuk orde 1, grafik ini kita dapati dari waktu dengan len dari konsentrasi akhir atau len dari kadar tertinggalnya. Itu didapati grafik menurun juga. Dan R kuadratnya yaitu sama dengan 0,9535. Lalu kita dapati maka R-nya sama dengan 0,9764. Dan untuk terakhir orde 2 itu kita dapati grafiknya grafik T dengan 1 per konsentrasi akhir atau 1 per
kadar tertinggalnya didapati grafik menaik ke atas, maka R kuadratnya di sini yaitu 0,9398. Maka dari R kuadrat kita dapati R-nya sama dengan 0,9694. Dari ketiga grafik ini dan dari ketiga data R yang sudah didapati, yang paling mendekati 1 yaitu 0,9821. Maka dengan metode grafik didapati order reaksinya yaitu order 0. Lalu selanjutnya kita menggunakan metode substitusi dengan konsentrasi awalnya yaitu 0,056. Konsentrasi atau kadar awalnya itu 0,056 molar. Maka untuk order 0, itu untuk mencari K-nya, rumusnya yaitu konsentrasi awal dikurang konsentrasi akhir atau kadar tertinggalnya dibaikan dengan waktunya. Untuk order 0, didapati T-nya sebagai berikut dan K-nya sebagai berikut. Lalu untuk orde 1, K-nya itu kita dapati dengan rumus ln konsentrasi awal dikurang ln dari konsentrasi akhir dibagi dengan T. Didapati K-nya sebagai berikut. Nah, untuk metode substitusi, kita menarik kesimpulan itu untuk orde reaksinya yang mereka nilainya tuh konstan. Itu dari sini kita bisa dapat bahwa yang konstan itu adalah order 0 juga, di mana 0,01, 0,028, 0,018, 0,009, 0,007, 0,005. Di sini 0,1, lalu 0,028, di sini juga ada 0,01, 0,009 apabila kita bulatkan ke atas menjadi 0,01, 0,007 juga apabila kita bulatkan ke atas menjadi 0,01, 0,005 apabila kita bulatkan ke atas menjadi 0,01. Untuk ini kita bisa bulatkan menjadi 0,005 lalu dibulatkan lagi ke atas menjadi 0,01. Sedangkan untuk yang orde 1, yang konstan ini hanya dari waktu 0,5, 2, dan 3 jam saja gitu. Sedangkan ketika ke bawah, itu nilainya tidak konstan atau berbeda-beda gitu. Maka dapat ditarik kesimpulan dengan metode substitusi pun kita dapati bahwa order reaksinya yaitu order 0. Maka baik dengan metode grafik ataupun metode substitusi, order reaksinya adalah order 0. Ya. Sekian soal dan pembahasan kinetika dan order reaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.